Mbak Rini, saya ingin apa namanya Mbak Rini sharing pengalamannya ikut kelas Canva ABCD Batch 37 ya. Ini Mbak Rini berarti baru pertama kali ikut kelas Iya, Canva ABCD. baru pertama kali, Teh. Alhamdulillah nih. Saya kan ibu-ibu rumahan ya, Teh ya. Ah, 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 ah. Jualan kuliner. Ah, ini lagi bikin Ah. cookies juga ini, Teh. Ya Jadi, Allah. ah, 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 ah. alhamdulillah orderan Ya. Lebaran. Jadi Mm, mm, sebetulnya mm. saya ini kurang gitu di dalam mendesain. Mm, Jadi mm, mm, mm. alhamdulillah masuk kelas ABCD ini, alhamdulillah sedikit banyak bisa desain sendiri. Terus Alhamdulillah, iya. iya, yang salutnya lagi Teteh, Mbak Pipi juga sabar gitu ngoreksi. Yang emak-emak ini kan tahu sendiri Teteh, yang Iya. pada sibuk, ya kan. Mm. Alhamdulillah bisa desain. Terima kasih banyak ini Teteh. Iya, sama-sama. Karena memang kelas Canva ABCD ini memang lahir ya untuk emak-emak gitu ya. Jadi Iya, ketika iya, jadi saya gak kaget lagi kan. Dari iya dulu itu betul. memang Bisa dari kenapa rumah ya Teh. iya betul gitu. Jadi Santai juga. iya santai. Jadi saya kasih waktu yang cukup longgar gitu ya. Karena saya tahu saya Iya. pun tidak bisa seperti apa namanya. Ya saya Iya. juga apa sama-sama ibu rumah tangga yang juga punya aktivitas lain gitu ya. Saya juga masih ngantor juga. Jadi memang kenapa saya kasih rentan waktu ya untuk praktek itu ya sebenarnya 3 hari itu kan waktu yang bisa dimanfaatkan untuk praktek dalam untuk satu tugas ya. Jadi walaupun itu sempat dulu tuh ada bilang teh masa itu selama itu harus standby terus ya enggak lah saya bilang gitu itu tuh hanya rentan waktu gitu jadi di jadwal belajar itu Iya. hanya rentan waktu hanya sebagai panduan saja ya tuh kalau kita sudah selesai mengerjakan misalnya di pagi hari atau di malam hari ya sudah tinggal store tinggal nanti tunggu koreksinya kalau ada koreksi kalau enggak ya nanti tinggal apa namanya posting aja di hari sesuai jadwalnya gitu. Jadi ini kan kita tidak via Zoom gitu yang harus standby Iya, apa betul. mantengin gitu ya. Jadi Iya, betul Teh. jadi bisa disimak kapan saja gitu. Mungkin pas pemberian materi awal disimak sekali dulu masih belum paham misalnya nanti kan bisa disimak kembali gitu karena memang Iya. bagi pemula itu ya pengalaman saya gitu ya mesti saya walaupun saya sudah ngasih tutorial runut pun gitu kadang ada yang step yang terlewat gitu ya seperti itu. Jadi apa ya sangat wajar gitu karena memang sejarahnya seperti yang selalu saya sampaikan di awal kelas itu bahwa kelas Canva ABCD ini dulu saya diminta oleh Teh Indari ngajar di Inscript itu karena memang di Inscript kan fokusnya ke kelas menulis sama kelas bisnis. Nah, kelas desain itu memang belum ada. Padahal yang namanya bisnis online itu ya tidak bisa lepas dari desain juga kalau zamannya sekarang gitu ya. Jadi tentu para pebisnis online akan lebih hemat kalau dia bisa membuat desain untuk konten bisnisnya sendiri gitu ya tidak harus meminta tolong orang lain gitu ya kan satu Iya, desain aja betul harus Teh. bayar berapa gitu ya jadi Iya. itu pun yang akhirnya membuat saya apa membuat kelas ini dan memang dari awal Tendari selalu berpesan pokoknya buat kelas kan BCD reguler yang 1 bulan katanya gitu ya yang 1 bulan kemudian materinya itu benar-benar bisa diaplikasikan langsung oleh para pebisnis online khususnya walaupun realnya akhirnya tidak hanya pebisnis online yang ikut gitu ya bahkan tadi contohnya ada muridnya Pak apa Pak Fakihudin itu ada dia tuh siswa di pondok gitu ya yang mungkin juga bisa menunjang apa untuk membuat desain-desain di sekolah SMK gitu ya bahkan ada anak SD ada dokter yang ikut kemudian ada notaris dan sebagainya gitu jadi semua hampir mungkin semua profesi ada bahkan ada ibu-ibu bayangkari gitu yang ikut kelas Canva ABCD ini ya akhirnya ya saya selalu bilang bahwa kalau kasih tugas juga silakan membuat desain dengan konten sesuai bisnisnya atau sesuai profesinya masing-masing. Jadi nggak harus persis dengan yang saya contohkan di video tutorial itu tuh hanya sekedar contoh saja, tapi itu bisa dimodifikasi, kontennya bisa disesuaikan sehingga peserta itu apa namanya langsung bisa menggunakan karya tugasnya itu langsung juga bisa digunakan untuk promosi bisnisnya gitu ya. Jadi ketika store di grup
peserta lain bisa lihat, oh misalnya Mbak Rini dilihat dari karya-karyanya, desainnya kan misalnya isinya tentang tadi kue gitu ya, atau bisnisnya apa, itu peserta lain kan bisa sambil lihat, bahkan bisa saling closing sebenarnya gitu nantinya gitu, seperti itu Mbak Rini. Iya, Iya, benar. iya kan? Ini disuruh berbagi ilmu juga di IKBSI nih, Teh. Saya kan dari Masya IKBSI. Allah. Iya, langsung Yang bisa diajarkan ngasih tahu kembali ya Mbak juga, Rini ya. iya, yang ngasih tahu juga area Pekanbaru, Bu Nani. Dia bilang masuk kelas ABCD aja lengkap. Rupanya iya. Dan saya baru tahu juga Canva itu juga lengkap. Lengkap sekali, betul. Apalagi sekarang Iya. terus diupdate ya, fitur-fitur Canva itu pokoknya makin luar biasa lah. Pokoknya bagi emak-emak nggak perlu ribet banyak aplikasi. Mau buat video di Betul. Canva bisa. Mau buat Iya. Oh ya sebentar. Ada Safia. Sebentar. Sebentar, ini ada yang mau. Ya, sebentar. Ya, Pak Fakihudin, maaf mungkin Safia boleh langsung gabung aja. Sudah ini kok di sini nggak muncul. Biasanya kalau yang memang ini nanti akan muncul pemberitahuan untuk admit ya. Silakan dikasihkan aja linknya. Saya nggak bisa invite Pak Fakihudin. Ya sudah dikasihkan ya. Nanti kalau memang sudah join akan muncul untuk bisa saya admit. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rini Putri Ayu ya. Sama-sama, bisnis Teteh. online yang sudah sharing. Ada Mbak Yolanda Agvita. Silakan Mbak Yolanda. Boleh sharing? Mbak Yolanda bisa open kamera? Oh oke, nggak apa-apa. Silakan Mbak Yolanda. Bisa mic aja, bisa dihidupkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Teh. Terima kasih banyak buat ilmunya. Sama-sama. Sebenarnya awal-awal dulu udah pernah terpapar sih sama Canva. Cuman memang saya nggak pernah Kok terpapar tahu bahasanya ini loh. Iya, aduh. Iya, soalnya cuman sekedar tahu tapi nggak kenal elemennya, terus fitur-fiturnya apa aja, nggak tahu. Di tahun lalu juga sudah pernah nerima orderan sebenarnya, tapi memang enggak seoptimal sekarang kayak gitu. Semenjak saya ikut kelas Canva batch 37, alhamdulillah memang sudah mulai banjir orderan. Apalagi mendekati Lebaran kayak gini, Teh. Masya Allah. Masya Allah. Iya, terus kebetulan di pembelajaran keberapa gitu untuk bikin flyer kegiatan. Di hari itu juga saya dapat orderan untuk bikin flyer juga kayak gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi memang kelas ini benar-benar bermanfaat untuk saya dan juga orang-orang di sekitar saya, terus menunjang kegiatan juga dalam bekerja kayak gitu, Teh. Jadi insya Allah mungkin kalau memang ada kesempatan saya bakalan ikut terus kelasnya Teteh. Masya Allah, Mbak Yolanda. Iya. Ini sudah lagi juga ya yang 38 ya. Iya. Iya, kalau dulunya saya dapat orderan menjelang Lebaran paling 2 sampai 3 video kayak gitu, Teh. Tapi sekarang sudah saya list sudah sampai 15 orang dan itu saya anggap luar biasa sekali kayak gitu. Apalagi dengan
yang sering Teteh ingatin untuk selalu post setiap setiap ada kegiatan, setiap ada pembelajaran, itu benar-benar jadi, teman-teman di medsos itu banyak yang kepo kan, terus ujung-ujungnya nginbox, nge-DM, nge-WA, buat ya entah bikin itu flyer, entah bikin banner. Dan ini alhamdulillah ucapan-ucapan lebaran sudah mulai berdatangan ini Teh, alhamdulillah. Masya Allah, iya. Iya. Berarti sudah ini ya, sudah resmi buka jasa desain ya gitu ya, Mbak Yolanda. Iya, otodidak nih sebenarnya Teh, kayak gitu kan. Sebenarnya belajar Canva ini apa ya, untuk menunjang kegiatan di kantor sebenarnya. Tapi lama-lama kayaknya beberapa temen tuh, "Ya udah coba bikin nih gini, coba bikin kira-kira bisa nggak?" Ya udah, ikut kelas Teteh, ter-explore nih, bener-bener ilmunya bener-bener, "Oh iya ternyata elemen tuh gini." Terus, apa ya, ternyata apa ya, untuk bikin apa ya, desain-desain itu memang bener-bener all out semenjak saya ikut kelasnya Teteh, kayak gitu. Apalagi di mentoring sama, Mbak Vivi yang sangat membantu kayak gitu kan. Kalau misalnya memang Tetehnya belum respon, Mbak Vivinya juga bersedia nih direpotin juga, kayak gitu. Iya iya Mbak Yolanda. Iya alhamdulillah saya dapat apa namanya, Mbak Vivi juga dulunya itu alumni kelas Canva ABCD loh. Jadi Iya. iya. Oh. Iya, jadi Mbak Vivi itu dia dulu berapa kali dia ikut kelas Canva saya itu. Mungkin lebih dari 6 kali Mbak Vivi ikut kelas Canva saya. Dan akhirnya saya rekrut karena dia juga jadi peserta terbaik ya kan. Saya rekrut jadi awalnya dulu dari PJ aja, kemudian akhirnya sekarang saya jadi asmen, kemudian bahkan saya ajak jadi mentor juga gitu ya di Masya kelas ABCD Allah. desain desain quote itu ya. Jadi memang saya akan melihat potensi dari teman-teman peserta itu yang mungkin ketika saya nanti ada butuh gitu ya untuk yang bisa saya ajak kolaborasi, saya ajak tadi misalnya awalnya biasa saya kasih kesempatan sebagai PJ dulu gitu ya karena pasti kan mereka sudah punya pengalaman ya bagaimana ikut kelas Canva saya, kemudian bagaimana cara mengoreksi kalau saya mengoreksi gitu ya, bisa belajar juga dari PJ yang lain. Nanti akhirnya mereka bisa jadi PJ juga gitu ya, seperti itu. Biasanya semua yang saya dulu awalnya Teh Ririn gitu ya, itu pokoknya semua PJ yang ada di kelas Canva ABCD itu semuanya adalah alumni ya. Jadi alumni kelas Canva ABCD yang memang saya kasih kesempatan kepada itu adalah semacam privilege ya atau keuntungan sebagai peserta kelas Canva ABCD. Ibaratnya itu sebenarnya kalau serius nanti ada jenjangnya lah ibaratnya gitu ya, walaupun mungkin awalnya dari peserta kemudian nanti ketika saya butuh mungkin dan memang saya lihat ada potensi di situ, saya biasanya akan kontak untuk saya ajak sebagai PJ di kelas gitu ya. Kemudian kalau mungkin next berikutnya saya nggak tahu sampai kapan kelas ini akan ada dan seterusnya dong Teh. Iya makanya jadi tidak hanya Mbak Vivi, ada dulu tuh saya pernah ngajak jadi PJ, udah banyak banget yang pernah jadi PJ kelas Canva ABC dan itu semuanya alumni gitu ya, yang saya ajak jadi mentor juga itu alumni juga. Jadi saya pasti akan yang saya hubungi pertama ya pasti alumni gitu ya ketika saya membutuhkan untuk menjadi tim di kelas Canva ABCD gitu Mbak Yolanda. Jadi itu nanti salah satu keuntungan bagi yang menjadi peserta terbaik itu salah satunya adalah selain nanti juga ada reward untuk ikut kelas Canva yang lain gitu ya, nanti akan diumumkan. Kemudian tadi itu ada kesempatan yang bisa didapatkan tadi itu bisa jadi PJ, mungkin kalau misalnya juga saya ada job design atau apa, ketika saya nggak bisa saya akan kasihkan ke mereka gitu, seperti itu. Jadi mesti yang pertama kali saya kasih kesempatan ya alumni gitu Mbak Yolanda. Iya. Iya. Ya pokoknya kalau kesan saya ikut kelas memang benar-benar apa ya, dari materi sampai ke apa ya, koreksi-koreksi, terus kritik-kritik dan sarannya dari mentor itu benar-benar memang bikin, "Oh iya harus gini, oh iya harus gitu, oh ya kesalahan yang kemarin jangan dilakuin lagi tuh, oh ya kemarin aku salahnya gini." Jadi benar-benar Ya, saya betul. itu murni, oh ya mengingat apa aja nih yang salah yang jadi salahnya saya di Iya. pembelajaran yang lalu kayak gitu Teh.
Betul, betul, betul. Ya, jadi itulah kami ingin ketika saya membuat video tutorial itu peserta bisa belajar dari step-step yang saya berikan gitu ya. Mungkin ada yang berulang di materi berikutnya, ada yang baru lagi stepnya. Nah, itu agar peserta bisa lebih banyak wawasannya gitu ya dalam berbagai jenis desain tadi itu gitu, Mbak Yolanda. Iya, Nah, ini betul-betul saya sangat bahagia dapat kabar dari Mbak Yolanda yang sudah dapat 15 orderan desain gitu ya. Emang dari dulu juga biasanya kayak gitu. Pasti peserta kelas Canva BCD ini salah satunya atau salah dua, salah tiganya mungkin ketika kelas berjalan aja sudah dapat orderan desain gitu ya. Itulah yang selalu saya impikan juga yang kenapa kami menyarankan agar peserta selalu posting desainnya itu adalah promosi secara tidak langsung gitu ya, promosi secara tidak langsung kepada teman-teman sosmednya masing-masing gitu ya, seperti itu. Jadi seperti tadi Mbak Yolanda, akhirnya teman-temannya pada kontak order desain ke Mbak Yolanda gitu ya. Iya, nggak nyangka juga sebenarnya kan. Betul. Banyak yang seperti itu memang dari dulu. Baru tadi logo aja misalnya dia posting logo, ternyata ada temennya yang minta dibuatkan desain logo kayak gitu. Jadi ya bukan satu dua lah, bukan hanya cerita Mbak Yolanda, tapi memang di batch ini tadi baru Mbak Yolanda yang menyampaikan ini gitu ya. Alhamdulillah saya senang sekali dan terus dikembangkan peluang ini ya Mbak Yolanda, karena saya pun merasakan hal yang sama karena saya juga di kantor kemarin sudah dapat orderan diminta dibuatkan untuk spanduk syawalan gitu. Padahal syawalannya belum, masih lama, tapi spanduknya sudah dipesan dari sekarang. Seperti itu dari sesama teman kantor gitu ya. Ada yang minta dibuatkan cover buku gitu ya, cover buku untuk silsilah keluarga kayak gitu katanya, untuk nanti dibagikan ketika syawalan gitu. Jadi memang dinikmati aja. Jadi peluang itu saya yakin ada bagi orang-orang yang memang fokus di situ gitu ya Mbak Yolanda. Amin, insya Allah. Ya. Terima kasih Mbak Yolanda atas Terima sharingnya. kasih. Berikutnya Assalamualaikum, ada Teh. Waalaikumsalam. Ada Pak Farhan, ya Pak Farhan Aulia. Silakan. Saya ingin sharing juga di sini, menyampaikan kesannya ikut kelas. Cek, halo, ada Iya, suara? silakan Pak. Ada. Oh, ada. Boleh Tadi open kenapa, kamera? Mbak? Ya. Kamera sebentar sih. Udah ya? Iya, sudah. Ada? Iya. Kenapa tadi pertanyaannya? Sharing aja bagaimana pengalamannya ikut kelas Canva ABCD Pak Farhan. Iya, tahu kelas ini kan awalnya dari ibu ya. Saya didaftarin dari kelas Canva. Maksudnya saya mau ikut aja, berhubung kerja pakai Canva juga. Jadi saya kerja di bagian digital marketing kan. Nah, itu desain gitulah. Itu pakai Canva, ya udah sekalian aja, kenapa enggak kan? Dikasih didaftarin sama ibu, siapa ibunya? Novi, Bu. Lagi Mbak. Iya, Ibu Novi. Novi Farhani. Siapa nama lengkapnya? Ya? Novi Farhani. Oh, dulunya sebelumnya pernah ikut kelas Canva ABCD juga belum, ibunya? Enggak? Baru-baru ini. Oh, enggak. Ini baru jadi hanya Mbak. ngasih rekomendasi aja berarti? Iya. Oh. Iya, maksudnya di kantor kan pakai Canva, terus ada kelas Canva, oh ya udah sekalian aja nih kan, lumayan. Iya. Tapi saya lihat memang Pak Farhan itu yang punya brand Wonders itu ya? Bukan. Salah apa? Saya itu bukan yang Wonders, apa sih? Recycle, Mbak. Oh iya, recycle. Iya, betul. Iya, recycle. Iya. Itu bisnisnya sendiri atau Masnya kerja di ini tempat recycle-nya itu? Bukan bisnis sendiri sih, maksudnya coba-coba aja. Oh, iya. Saya kan di bidang alat K3 gitulah, alat-alat lingkungan gitu. Iya. Oh, buat aja coba nih recycle kan ya. Oh iya. Jadi maksudnya real bisnisnya belum ke situ sebenarnya. Belum. Oh iya. Ide gitulah. Oh iya betul. Ya gak apa-apa, itu maksudnya
bisa diwujudkan nantinya gitu kan. Iya, Seperti iya. kayak apa Mudah-mudahan ya, amin. iya, karena kan mungkin agak berhubungan tadi dengan bidang kerjanya Heeh. ya. Iya, seperti itu. Iya. Mungkin ada masukan atau apa namanya untuk kelas Canva ABCD, Mas Farhan? Oh, bagus sih, maksudnya kelas ini untuk masukan apa ya? Nggak ada kayaknya. Maksudnya saya Sudah suka cukup sama materinya? jadwalnya, materinya cukup, ya. Heeh. Ya materi mungkin bisa ditambah kali ya. Itu sudah cukup kalau bagi mama. Oh, Karena memang iya. sebelumnya memang dulu sangat tidak diizinkan ada peserta laki-laki di kelas ini ya waktu Heeh. awal-awal inskrip membuka kelas karena memang dulu awalnya kayak untuk buat ibu-ibu rumah perempuan. tangga gitu ya, Mbak, Betul, ya? iya. Jadi sebenarnya Oh, tahun 2020 ketika masa pandemi itu kan kelas ini hadir itu memang tujuannya memang hanya untuk para perempuan gitu ya. Jadi para hmm, pebisnis online perempuan, mama iya, gitu ya. iya. Iya. Jadi ini baru saya dikasih izin oleh Inskrip itu membuka karena memang juga sering saya di WA di inbox gitu ya oleh para laki-laki gitu ya Oh, yang mau ikut gitu juga ya, mau Mbak, ikut ya? kelas Canva saya ya betul gitu dulu Hmm, boleh nggak ikut gitu ya. Jadi akhirnya saya sampaikan terus kata tender ya udah kalau memang ternyata banyak yang berminat silakan aja gitu ya. Tapi memang walaupun ya sampai sekarang tetap yang dominan ikut kelas Canva ABCD ya mama ibu-ibu karena ya? memang Heeh, ibu-ibu jadi jangan kaget gitu heeh. karena yang di situ Iya, iya. kebanyakan memang perempuan pesertanya dan tadi itu kebanyakan ibu-ibu rumah tangga yang memang mereka memiliki bisnis online gitu. Seperti tadi Bu Rini Putri Ayu, dia seorang Mhm. ibu rumah tangga yang punya bisnis cookies gitu ya. Kemudian tadi Oh, ada ya mungkin itu ya kalau Mbak Yolanda tadi kayaknya kerja kantoran ya kalau Mbak Yolanda gitu. Dan memang dia mhm. fokusnya malah buka jasa desain gitu ya. Ya mungkin kalau saya lihat Pak Mas Farhan juga desainnya sudah mulai bagus, itu juga bisa menjadi seperti tadi Mbak Yolanda mungkin buka jasa desain gitu ya. Walaupun Iya. mungkin bisnisnya tadi belum jadi Ya, tapi justru kecil-kecilan bisa gitu ya, buka bantu jasa teman desainnya apa, gitu. heeh, Iya, teman seperti minta itu. kan bisa, heeh. Betul. Jadi itu bisa menjadi langkah awal gitu ya untuk Iya, iya. apa namanya membuka bisnis yang lain gitu ya Mas Farhan ya. Heeh. Iya. Oke, terima kasih Mas Farhan atas Iya, sharingnya. makasih, Mbak. Berikutnya ada Mbak Pia. Mbak Pia ini siapa ya? Silakan Mbak Pia, boleh sharing. Mbak Pia bisa open mic dan kameranya. Dan sama ini V2043 ini siapa ya? Oh, ada Baroha ini juga. Mbak Pia dulu bisa sharing sekarang? Atau Mbak Rohani yang baru gabung ini? Mbak Rohani bisa dengar? Oke, silakan. Alhamdulillah. Silakan Mbak Rohani sharing Maaf, ya. maaf lupa. Gak apa-apa, masih bisa nyimak kok ya. Silakan Mbak Rohani. Sharing pengalamannya ikut kelas Canva ABCD. Masya Allah, Masya Allah. Saya baru pertama sekali ikutan Canva ini. Terus baru bisa ngebuka aplikasinya atau ngedownloadnya baru sekali teh. Ya Allah, ya. Mohon maaf kalau kemarin saya banyak yang ini koreksi ini. Aduh. Tapi Gak subhanallah, apa-apa. itu menjadi pengalaman luar biasa. Jadi apa ya? Saya harus nih. Aduh, ketinggalan sekali dengan rekan-rekan yang lain yang luar biasa gitu ya. Jadi alhamdulillah sih kemarin banyak sekali pengalamannya. Terus makanya saya kemarin pengen ikutan yang 38, keburu nggak sempat yang itu yang pendaftarannya karena m-bankingnya ternyata error gitu kemarin tuh. Padahal saya mau ikutan lagi. Ya mudah-mudahan kedepannya insya Allah saya mau ikutan lagi gitu. Wah luar Insya Allah biasa. nanti bulan Mei ada lagi. Karena emang kelas Canva ini saya buka setiap bulan, Mbak, ya. Insya Allah. Ya. Hanya kendalanya teh video clipping. Saya belum bisa.
belum Gak bisa. apa-apa, gak apa-apa. Itu sebenarnya kan aplikasi dari materi video reel. Cuma bedanya kalau video reel itu kemarin kan hanya 1 halaman. Nah, kalau ini kalau clipping itu beberapa halaman. Jadi tinggal di bawah itu kan sebenarnya ada pilihan untuk add halaman. Jadi tinggal klik add halaman, kita buatnya beberapa halaman. Tapi teknik kayak menambahkan animasinya, kemudian itu mungkin ada menu transisi. Emang mungkin kalau kemarin kan belum saya kasih menu transisi antar halaman ya. Kalau untuk video kan memang satu halaman gitu seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Apa namanya sebenarnya tanpa video transisi pun hanya copy antar halaman itu untuk membuat video kumpulan tugas-tugas yang pernah kita buat itu hanya untuk kenang-kenangan lah ibaratnya gitu ya. Jadi menjadi satu kesatuan video itu nggak apa-apa, hanya kita memasukkan, mungkin nambahin teks, masukin lagi gambar yang pernah kita buat di setiap halaman itu gitu ya. Itu aja, nanti gak apa-apa, itu nanti bisa dibuat belakangan gitu ya, mungkin pas santai gitu ya, seperti itu. Karena memang itu bukan tugas wajib, hanya sekedar tadi itu kenang-kenangan buat portofolio bahwa saya pernah ikut kelas ABCD, desain-desain yang pernah saya buat ini gitu, sebagai kenang-kenangan aja, Mbak Rohani. Masya Allah. Gitu. Iya, saya coba di CapCut juga. Ini tuh belum bisa. Tapi jadi tantangan juga Teh. Masya Allah itu tantangan untuk terus ngegali lagi gitu. Alhamdulillah. Makasih ya Teh. Jazakumullah buat semuanya. Sama-sama. Mbak Rohani ini bisnis atau gimana? Guru atau apa? Kalau saya guru, suami bisnis. Jadi kemarin tuh bikin logonya yang punya suami. Oh, alhamdulillah, berarti saling melengkapi nih, mah. Jadi bikin logonya, bikin as pantai gitu, yang punya suami yang madu itu gitu. Oh, iya. Baguslah, malah ini bagian tim desainnya Mbak Rohani. Ya, betul. Makanya pas kemarin tuh, Bu, mau bikin pelatihan, siap. Desain pede aja Teh. Pede bikin ini. Iya, harus pede, iya. dari sambil belajar, tapi banyak. Iya, betul. Nggak apa-apa ya Teh ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi justru ilmu yang dipraktekkan itu yang nanti akan tetap nyantol gitu ya, dan sambil ngajarin itu kan kita jadi belajar lagi juga kan gitu. Iya, makanya saya selalu berusaha dari 2020 itu saya tidak pernah putus membuka kelas setiap bulan. Jadi berapapun pesertanya pokoknya saya buka gitu. Jadi itulah yang membuat dan apalagi kalau Canva itu kan karena sering banget update-nya. Kalau kita nggak update, nggak ngikutin terus, ya mesti akan lupa dan mungkin ada bagian yang terpotong gitu, hilang. Kita nggak bisa ngikutin lagi karena update-nya sangat cepat gitu ya, seperti itu. Jadi dari situ juga membuat kita tadi itu termotivasi tadi untuk selalu membuat desain-desain baru, memanfaatkan fitur-fitur yang baru dari Canva gitu. Ya, Masya Allah. Ya. Teh, aja Teh, belum yang pro, belum nggak ini. Oh iya, nanti apalagi kalau sudah pro, itu makin ini lagi, desainnya bisa lebih tak terbatas lagi. Saya aja dulu. Iya, boleh. Nanti cara untuk langganan Canva Pro-nya saya share di kelas ya. Di kelas biar nanti ada 2 cara. Saya sebenarnya sudah nulis di blog saya yang asiknya belajar Canva.id itu ada penjelasan lengkapnya di situ. Walaupun mungkin kalau memang masih kurang jelas apa yang saya sampaikan di tulisan itu, nanti bisa saya pandu bertahap. Kemarin juga ada alumni yang mau langganan, ya saya pandu juga gitu ya untuk langganan Canva Pro-nya. Gitu, Mbak Rohani. Ya, terima kasih sharingnya ya. Sami Teh. Ya, berikutnya Mbak Pia ini tadi bisa sharing. Mbak Pia sama, oh iya, alhamdulillah. Silakan Mbak Pia. Alhamdulillah. Ya, barusan sudah tampil ininya, sudah on kamera. Ya, tadi ini ada kesan-kesannya. Iya, silakan sharing Mbak. Ya, sangat berkesan aja sih gitu.
Gimana berkesannya? Gimana kesannya? Ini kok jadi menghilang ini? Gimana Mbak Pia? Ada kesulitan? Ya, alhamdulillah enggak. Bisa nyimak dengan baik materinya? Agak ini sih bentrokan sama waktu belajar, jadinya agak susah gitu. Oke. Oh, yang ini yang SMK itu ya, Mbak Pia ini ya? Iya. Oh iya, yang muridnya Pak Fakihudin itu? Iya. Iya betul. Oke, Mbak Pia, Iya, nggak Bu. apa-apa ya. Nanti bisa disesuaikan lagi kalau mungkin pas apa namanya jadwal libur sekolah gitu ya, atau mungkin ada jeda apa dari jadwal belajarnya. Kalau mau dilanjutkan kemarin yang katanya 2 materi yang belum ya, Iya. belum dikerjakan itu, nanti boleh dikerjakan menyusul ya, boleh apa namanya dikirim ke saya untuk dikoreksi ya. Jadi walaupun mungkin secara resmi dari kelas ini sudah selesai, tapi kalau misalnya Mbak Pia mau menyusul untuk mengerjakan tadi yang belum, saya persilahkan ya, agar nanti tuntas belajarnya. Gitu ya Mbak Pia ya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih Mbak Pia sudah Ya. ikut hadir di sini. Ya. Yang berikutnya ini ada V2043 siapa ya? Bisa sharing? Halo, Mbak. Alhamdulillah. Mbak siapa ini namanya? Kok namanya V2043? Open mic, Mbak. Apa ya mic-nya diklik, mic-nya belum ada suaranya. Assalamualaikum, Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sharing pengalamannya ya. Iya, saya Yuni, belum dikasih nama ya. Iya, ya ampun. Filmnya Yuni. gak dikasih nama. Iya. Jadi saya juga baru pertama kali install aplikasi Canva. Dulu sempat pernah install, cuman nggak tahu cara menggunakannya. Jadi kayaknya memenuhin memori, saya hapus lagi. Terus ketemu, saya punya kawan Mbak Ade. Jadi beliau kan sering posting-posting desain Canva gitu. Kok saya juga kayaknya kepengen gitu ikut. Jadi kemarin minta tolong sama Mbak Ade, kalau ada kelas Mbak tolonglah kabarin, terus dikabarin sama Mbak Ade itu. Jadi saya ikut kelas Canva. Saya seneng Teh, jadi saya kan suka posting ini jualan gitu kan. Jadi mulai pakai desain Canva gitu, belajar meskipun belum bagus sekali ya. Iya, nggak Udah apa-apa. seneng aja gitu. Bisnis Ya. apa, Mbak? Saya jualan skincare sama Oh iya. sama ini reseller baju gitu. Udah lama sih, kalau baju udah ada 5 tahunan juga. Iya. Ya terus dipraktekkan ya Mbak ya. Iya. Iya. Gimana, ada kesulitan ketika prakteknya? Mungkin kalau nyariin ya elemen karena masih karena kan bukan yang pro ya, jadi saya suka bingung yang mana. Terus karena saya mungkin nggak pernah ini juga, agak bingung juga sih Teh materinya. Kadang gimana nanya-nanya suami juga gitu kemarin. Kayak gitu. Nanyanya ke saya, jangan nanya ke suami. Iya. Kan selalu saya persilakan, kalau ada kesulitan tanya. Mbak Yuni sama saya juga. Iya. Gak apa, ada jadi apa namanya, tim yang kompak gitu ya sama suaminya jadinya. Iya. Cari inspirasi bersama. Iya. Gimana apa namanya, sudah update terus nggak Canva-nya? Sekarang sudah muncul lagi fitur-fitur barunya loh.
Padahal kemarin yang saya berikan itu semuanya kan juga materi baru ya di kelas ABCD ABCD 37 itu. Nah, sekarang itu ada fitur-fitur baru lagi yang kemarin kan baru yang efek tulisan yang garis tepi itu ya yang saya berikan itu. Kemudian kemarin di ABCD 38 itu saya berikan bagaimana mengasih background dengan warna gradien, karena kalau dulu kalau kita mau ngasih background warna gradien itu harus pakai elemen, tapi kalau sekarang enggak. Iya, Kalau iya. sekarang itu kita bisa klik backgroundnya, kemudian pilihan di bagian warna itu tidak hanya warna solid atau warna polos, tapi juga sudah ada warna gradien. Ya, jadi itulah kerennya Canva itu. Cepet banget update-nya gitu ya, yang semakin memudahkan. Kemudian yang terbaru lagi itu kemarin saya cek, misalnya kita bisa membuat animasi sendiri gitu ya. Jadi awalnya kan kita hanya bisa memilih template animasi yang ada di Canva aja, pilihan jenis animasinya ya, yang seperti yang saya contohkan di video reel itu. Nah, kalau sekarang tuh cuma kalau kita geser ke paling kanan itu ada fitur baru membuat animasi sendiri. Jadi yang ini nanti akan saya berikan di kelas ABCD 38 itu jadi gerakan animasinya itu kita bisa membuat sendiri gitu. Jadi kita tinggal tarik mau ke bawah, ke atas, mau diagonal, mau melingkar gitu, itu bisa kita buat sendiri, dan itu sangat memudahkan akhirnya, karena saya pernah dulu ketika membuat video stop motion di Canva itu hampir harus berpuluh-puluh halaman gitu ya untuk bisa membuat satu gerakan itu. Tapi kalau sekarang itu hanya cukup satu halaman, tinggal tambahkan elemen-elemennya yang kita mau masukkan di situ, tinggal kita gerakan mau ke arah mana elemennya, geraknya kanan, ke atas, ke bawah, itu tinggal kita tarik aja, dia ngikutin sendiri ininya gerakan elemennya gitu ya. Kemudian elemen shape atau bentuk ya, seperti kotak, lingkaran, elemen dasar ya, itu sekarang juga bisa kita ada fiturnya, itu kita bisa buat ukuran dalam pixel maupun senti yang fix gitu ya, sehingga itu akan memudahkan misalnya kalau kita membuat desain yang cetak ya, misalnya cover buku gitu ya, desain cover buku itu kan bisa, buku kan ada ukurannya, misalnya ukuran A5 atau B4 apa B berapa itu ya, yang setengah A4 itu. Kalau dulu bisanya di Canva browser yang kita bisa atur, bisa kita cek marginnya, penggarisnya gitu ya. Jadi misalnya sentinya itu yang kita bisa atur di Canva yang versi desktop. Tapi sekarang ternyata itu di Canva versi mobile pun ya, di smartphone itu kita bisa langsung membuat ukuran untuk setiap elemen itu, kita ukurannya mau berapa sentinya. Jadi nanti ngikutin, kalau misalnya desainnya kita satuannya dalam senti, maka nanti juga yang muncul di settingan untuk membuat ukuran dari kotaknya gitu ya, atau perseginya itu juga munculnya dalam senti. Jadi tergantung ukuran desainnya, seperti yang kemarin saya contohkan di desain spanduk itu kan custom ya, custom desain atau ukuran khusus. Nah, itu kan kita bisa atur sendiri ukuran desainnya berapa sesuai kebutuhan gitu ya, dan bahkan kita bisa atur lagi tidak hanya kanvasnya yang bisa kita buat ukurannya, tapi juga di elemen shape-nya atau bentuknya itu juga bisa kita buat ukurannya bisa fix gitu ya, seperti itu. Itu yang ini betul-betul Canva hampir mendekati Corel Draw atau Photoshop ini karena elemennya juga sudah bisa kita atur ukurannya gitu. Kalau dulu saya hanya mengira-ngira gitu. Kayak kemarin saya membuat desain amplop lebaran itu, saya hanya ukur kanvasnya aja gitu. Jadi kalau ukuran fixnya itu ya saya hanya ngira-ngira aja gitu kan, seperti itu. Tapi ternyata kalau sekarang kita bisa atur persis ukurannya, misalnya mau 10 kali 15 cm gitu ya, mau kalau buku misalnya 15 kali 21, itu bisa kita atur persis ukurannya gitu ya. Nah, itu beberapa fitur baru Canva yang memang semakin memudahkan gitu ya, ngasih inspirasi untuk kelas baru lagi buat kelas Canva. Iya. Iya. Oh, ini bikin ngiler aja. Pokoknya nanti bulan Mei itu saya akan buka dua kelas. Ada yang satu yang kelas baru itu ABCD Pro, tapi memang ini harus Pro ya. ABCD Pro Batch 20. Dulu saya biasanya sebenarnya ABCD Pro itu saya biasanya buka setiap setiap
pertama awalnya dulu hanya sebulan sekali sama dengan reguler itu, kemudian akhirnya saya buka per 2 bulan sekali karena saya dulu buka kelas yang digital painting juga, jadi gantian. Kemudian kemarin terakhir itu di bulan Oktober yang ABCD Pro-nya batch 19 itu karena akhirnya kepotong dengan kelas yang baru lagi, saya buka kelas yang desain quote gitu ya, dan kelas yang lain, jadi apa namanya, terpotong lagi dan ternyata sudah banyak yang nanyain juga kelas ABCD Pro berikutnya gitu ya, dan saya apa namanya, mungkin nanti fitur-fitur baru yang ini saya akan berikan di kelas Canva ABCD Pro gitu ya, untuk lebih mendalam lagi karena biasanya memang lanjutan, kalau ABCD Pro ini lanjutan dari yang kelas reguler yang tadi itu ya, yang yang sebulan ini gitu. Jadi nanti insya Allah di bulan Mei, biasanya kalau ABCD Pro itu saya buka mulai kelasnya tanggal 2 gitu ya. Jadi pas pertama masuk setelah Lebaran gitu insya Allah nanti. Dan sebelum mudik insya Allah nanti saya akan adakan kelas Canva gratis ya, sebagai bonus bagi para pecinta Canva untuk memberikan sedikit mungkin gambaran gitu ya, gambaran. Kemarin saya udah share di sosmed, ada yang usul video reel, kemudian ada yang usul membuat Kanvatar itu gambar gitu ya, gambar orang yang dibuat menggunakan elemen-elemen Canva gitu ya, kayak semacam avatar lah gitu ya, tapi menggunakan elemen seperti itu. Kemudian ada yang usul buat kartu lebaran, ada yang banyak lah pokoknya, saya belum cek kembali gitu ya. Tapi insya Allah karena memang seru sekali, biasanya saya buat kelas Canva gratis itu setiap bulan ya. Kemarin sempat kejeda bulan Februari Maret itu saya gak buka kelas Canva gratis. Insya Allah bulan April ini saya akan buka lagi, ditunggu aja infonya ya, nanti apakah di grup mau ataukah di via Zoom ya, kelas Canva gratisnya untuk nambah referensi ya, skill desainnya buat teman-teman semua yang pokoknya kenal Canva ini bikin kita terus ini bersemangat untuk bikin sesuatu gitu ya. Karena elemennya luar biasa, banyak sekali gitu yang bisa kita explore ya. Kita terbatas pokoknya, apalagi kalau sudah langganan Canva Pro, bebas pokoknya mau menggunakan elemen apapun ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Makasih banyak Teh untuk ilmunya, sangat menyenangkan lah. Jadi saya pun bisa update status sekarang pakai Canva ya, desain Canva meskipun. Alhamdulillah. Ya. Biar gak polosan gitu ya? Ya, biar gak polosan. Jadi adalah warna-warni, ada desainnya dikit. Ya, tapi betul. Kemarin ini Teh pengalaman juga. Ada saudara datang jualan, terus stiker beli itu yang thank you itu. Saya bilang kenapa nggak bikin nih gaya ya Teh ya, ini pede. Nggak bikin. Oh, mahal katanya, bikin mahal, senang kalau dirental. Ntar ya coba ya. Ya pede-pede aja lah gitu dah ke saudara ini ya, nggak ada yang ini gitu ya. Bikin akhirnya iya senang gini. Yang bulat itu Teh, yang stiker ya, itu betul. Ya udah gini, akhirnya pas itu di Sumedang udah katanya udah dicetak kayak gini. Alhamdulillah senangnya. Alhamdulillah. Kemarin satu lagi ada kegiatan bakso, terus panitia itu minta yang tadi yang moto-moto, katanya minta dikolasekan. Biasa kan kalau kolase di HP itu biasa ya, yang langsung aja tret-tret kayak gitu. Iya. Gini, saya coba ya bikin kolasenya gitu. Oh ya ini, tapi dah ini udah ada, nggak apa-apa ya saya coba. Nih gaya pakai Canva kolasenya. Belum tahu lebih gaya lagi nanti kalau belajar ini scrapbook. Ada desainnya di Canva, maksudnya tadi tuh ya membuat kolase, tapi kita bisa nambahin elemen-elemen scrapbook di Canva itu lebih keren lagi pokoknya. Jadi tampilannya itu gak biasa gitu, karena nanti ada semacam elemen-elemen tab gitu ya, kemudian kita bisa tambahkan elemen kayak tone paper gitu ya, seperti itu.
pokoknya makin keren deh. Masya Apa Allah. namanya, bisa membingkai tadi itu bisa membuat kolase fotonya jadi gak biasa gitu ya, karena kita bikinnya di Canva gitu ya. Itu pokoknya Iya. menyenangkan kalau buat desain scrapbook itu, kayak semacam apa ya, clipping gitu ya, buku clipping kalau secara ininya. Tapi nanti karena elemennya luar biasa banyak di Canva itu, tapi memang kebanyakan pro ya elemennya, apa untuk scrapbook itu mesti banyak sekali yang suka gitu ya. Jadi kita bisa membuat misalnya kolase foto anak gitu ya. Tadi kegiatan juga bisa, sebuah event juga bisa, itu jadi lebih menarik fotonya karena tadi kolasenya nggak biasa gitu ya. Kita bisa nambahin kayak semacam stiker-stiker lucu gitu ya di situ. Sekarang yang lagi viral itu stiker jurnal. Anakku sampai kemarin minta beli sepak gitu kan, dibuat di apa namanya, kan di short itu kan banyak banget ya yang nyentuhin stiker jurnal gitu. Anak 6 tahun ini, anak saya jadi ini juga pengen juga buat stiker jurnal, padahal dia hanya nempel-nempel aja. Kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau buat didesain di Canva juga banyak elemen-elemen lucu kayak gitu ya. Cuma itu kan sudah dicetak gitu ya. Yang apa, elemen-elemen lucu dari Korea itu. Seperti itu. Jadi pokoknya kalau di Canva itu luar biasa deh elemennya. Karena apa, kita mau buat apapun ibaratnya istilahnya itu apa, kalau ingin lebih banyak lagi yang muncul elemennya, coba dicarinya dalam bahasa Inggris. Jadi translate aja. Saya biasanya juga translate aja gitu. Nah, ini nih. Ini karya anak saya ini, stiker jurnalnya di bukunya. Buat kayak gini, ini anak 6 tahun kayak gini. Minta apa ya, biasanya stikernya beli gitu, cuma dia tempel-tempel di buku gitu. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Nah itu sebenarnya kalau di ini mau ditunjukin lagi. Kalau di Canva elemen stiker itu banyak banget. Kalau kita cari, ketikkan aja stiker itu banyak sekali gitu yang apa namanya kita bisa gunakan. Makanya saya dulu sampai buka kelas Canva for Kid, desainnya ya tema-tema anak gitu. Biasanya pas libur sekolah, biasanya nanti saya buka kelas khusus anak, untuk anak-anak SD gitu, seperti itu. Lucu-lucu pokoknya. Buat wall sticker gitu ya, untuk wall sticker untuk di kamar anak gitu, elemennya lucu-lucu banget di Canva itu. Kalau kita explore banyak banget pokoknya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Pas. Pas. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sharingnya dari teman-teman semua. Ya, alhamdulillah sudah bisa menyempatkan hadir di sini, dan saatnya saya akan mengumumkan peserta terbaik untuk ABCD Batch 37 ya. Alhamdulillah yang di sini hadir, selamat Mbak Yolanda Agvita ya. Sebagai peserta terbaik dari ABCD Batch 37. Nanti saya akan umumkan juga ya di channel kelas sayang ya, untuk lebih detailnya, dan nanti akan dapat rewardnya adalah 1 tiket gratis untuk ikut kelas Canva ABCD Pro nanti di bulan Mei ya. Nanti kita belajar lagi Mbak Yolanda. Masya Allah, terima kasih Teh, nggak nyangka. Ya, selamat ya. Iya. Nanti untuk rewardnya, nanti kalau saya sudah share info flyer kelasnya, nanti Mbak Yolanda boleh klaim ke saya ya untuk link kelasnya untuk ABCD Pro Batch 20 di bulan Mei. Iya, oke Teh, terima kasih. Itu ya. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Yuni, Depia, Mas Farhan, kemudian Mbak Rini, Mbak Yolanda, dan Pak Fakihudin yang sudah menyempatkan hadir di acara penutupan kelas ABCD Batch 37 ya. Mohon maaf tadi saya telat dari jadwal ya, dan alhamdulillah tapi akhirnya bisa dikirim link Zoom-nya ini sehingga tidak tadi terbatas waktunya ya. Kita bisa sharing lebih banyak lagi. Dan selalu pokoknya stay info-info dari saya ya. Nanti kalau ada kelas-kelas gratis boleh gabung juga gitu ya. Insya Allah segera akan saya infokan di bulan April ini akan ada kelas Canva gratis. Ya, nanti untuk materinya saya akan lihat dulu usulan-usulan dari teman-teman mana yang mungkin paling banyak diminati ya. Sekian dari saya, walaupun mungkin secara resmi kelas ini saya tutup, tapi sesuai dengan yang saya
cantumkan di flyer bahwa saya menerima konsultasi gratis seumur hidup gitu ya. Jadi silakan teman-teman boleh konsultasi dengan saya kapanpun gitu ya, di luar kelas ini, walaupun mungkin karya teman-teman di luar tugas tadi, silahkan kalau misalnya mungkin mau minta pendapatnya atau minta dikoreksi desainnya, silahkan ya. Ada pertanyaan apapun tentang Canva boleh kontak saya kapanpun. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.